Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh, jamaah. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi di Islam Itu Indah. Tentunya bersama saya Mikdad Adausi dan sudah bersama kita guru-guru kita yang luar biasa. Nah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai 5 orang saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian atas kekerasan yang dilakukan salah satu oknum mahasiswa kepada pacarnya. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Deh, dibilangin jangan pacaran. Kok pacaran kayak gini nih jadinya? Astagfirullahaladzim, ini gimana yang melakukan juga ya? Iya bener. Kalau masih pacaran aja kayak gini, gimana kalau udah menikah? Aduh Wah, bener jadi banget. jangan-jangan nanti KDRT ini. Aduh Ustaz, dalam nauzubillah rumah kali. tangga. Nah makanya Islam tuh Iya. melarang buat pacaran Bahkan apalagi bisa masih jadi muda. KDRW. Apa tuh? Kok kekerasan dalam rumah tangga? Warga. Oh aduh gede dong. Oh, Dengan ibu siapa? ibu siapa Saya namanya? Ibu Susi. Tidak ada semilik kitinya, Tat. Dari Itu mana Ibu Susi? Dari Majelis Taklim Al-Hidayah Gading Rejo Pringsewu Lampung. Masya Allah tepuk tangan dulu dong. Ini buat Lampung keren banget jauh-jauh datang ke sini. Masya Allah baik. Ibu terima kasih. Boleh Makasih silakan duduk banyak. kembali. Terima kasih. Mic-nya nggak diambil tuh. Oh ya mic-nya ibu terima kasih. Ustadz Maulana silakan coba mohon tanggapannya Ustadz. Izin Habib dan Sasam. Menghindari persinaan. Ya jangan pacaran. Betul tidak? Karena dalam pacaran banyak zina di dalamnya. Makanya tundukkan pandangan. Makanya jaga diri, tutup aurat. Yang laki-laki tundukkan pandangan, yang perempuan nutup. Dan hindari yang mengantarkan orang bisa berbuat zina. Di antaranya nauzubillah berdua-duaan. Nauzubillah menjaga batasan, jaga pergaulan. Yang paling baik dekatlah kita dengan agama. Berkumpul di majelis-majelis supaya senantiasa diingatkan. Carilah lingkungan yang positif yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Mohon maaf, hati-hati loh. Pergaulan itu bisa mempengaruhi dari tidak menjadi iya, dari menjerumuskan, mengantarkan kepada perbuatan yang menghinakan. Karena zina itu menghinakan, merusak segalanya, merusak keturunan, merusak nasabnya. Bahkan mohon maaf menghilangkan cahaya di wajahnya. Cahaya apa itu? Cahaya kemuliaan akan hilang bagi orang yang melakukan perzinahan. Masya Allah ini keren banget nih. Karena ada sesuatu yang akan kita bahas mengenai cahaya. Cahaya? Iya. Cahaya di wajah, kayak cahaya wajah saya yang kena sinar. Masya yang kan Allah. ada Kena lightingnya. lampu. Baik terima kasih guruku Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Ibu. Bu saya mau tanya Bu. Ibu pengen nggak Bu kelihatan cantik di depan suaminya? Pengen ya, makanya suka skincarean gitu ya Bu. Beli alat-alat make up gitu Bu, pakai lipstick ini kan ya Bu. Nah, tapi saya ada pertanyaan, pengen gak Bu wajahnya glowingnya bukan hanya di dunia tapi juga di surga, mau gak Bu? Nah Masya Allah kalau gitu pas banget karena tema kita hari ini adalah jadilah wanita yang paling bercahaya di surga. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk tema kita hari ini. Sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai aksi pembulian siswa. Bukan dilerai malah jadi tontonan siswa lain. Astagfirullahaladzim. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Aduh ya Allah kasihan banget ya. Lagi menuntut ilmu malah dapat pembulian sampai gak sadarkan diri. Nah Bib katanya nih tayangan barusan ada kaitannya sama tema kita hari ini. Kalau misalnya kita mendapatkan bulian gitu sebenarnya menurut Islam apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus tabah dan ikhlas gitu ya? Karena katanya kalau kita sabar dan ikhlas itu nanti Allah akan membuat wajah kita bersinar di surga. Mohon penjelasannya Habib silakan. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mikdad dan ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan inayah dan pertolongan dari Allah ya Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Buat orang yang bully, Masya Allah, kau akan merasa hebat membuli seseorang di dunia. Tapi ingat, kau akan dibuli oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Sebab membuli ini dilarang. Al-Quran melarang. Allah Subhanahu wa taala melarang. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, la yaskhar qaumun min qaumin. Orang itu tidak boleh saling mengolok-ngolok, mengejek orang. Artinya sampai orang itu menderita dengan sebab tulisan kita. Menderita dengan sebab perkataan kita. Itu sangat-sangat tidak boleh. Makanya orang yang, bagaimana nih kita yang dibully? Punya dua pekerjaan yang kita lakukan. Yang pertama, boleh kita sabar. Sabar memang dianjurkan. Setiap yang sabar itu innallaha ma'as sabirin. Artinya bukan kalimat yang rendah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar, itu berarti kita ini bersama Allah. Makanya wajar di akhirat mukanya terang. Kenapa? Di dunia saja sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sabar tapi menjelaskan. Sabar tapi tabayun. Sabar tapi menghukum, boleh. Misalnya sudah membuli, sudah harus kerana hukum. Kita maafkan. Boleh, misalnya contoh Ustadz Maulana bully saya, contoh Ustadz, contoh supaya orang lebih paham. Iya, walaupun biasanya terbalik saya yang bully beliau. Astagfirullahaladzim. Artinya kalau misalnya kita maafkan, oh itu kita maafkan, dia kita maafkan, tapi tetap hukum berjalan, boleh. Namanya memaafkan, memberi pelajaran bagi orang lain. Pelajaran bagi dia dan pelajaran bagi orang lain. Jadi sabar itu belum tentu artinya tuh diam ya Habib ya. Pasrah saja, misalnya dikata-kata orang pasrah bahkan saja. dipukul gitu, bahkan diam. dipukul, itu bukan sesuatu yang baik malah. Nah itu dia. Tetap walaupun diperbolehkan, tapi juga diperbolehkan juga untuk menghukum. Betul, Masya Allah. Nah buat adik-adik juga kalau misalnya ada pembulian di sekolahnya, komunikasikan dengan orang tuanya Iya, ya, jangan harus sungkan-sungkan. laporkan. Jangan malu-malu, harus berani laporkan. Sedikit lagi, karena Iya, juga pernah pengalaman anak saya itu artinya iya, Beb. buat orang tua yang Betul. dapat laporan anak ngebully nggak boleh marah. Nah itu dia. Harusnya orang tua punya pikiran yang bagus, oh anak saya salah, kasih pelajaran. Betul, kan gitu. itu yang paling penting. Baik, terima kasih guruku Habib Muhammad Syah, boleh tepuk tangan dulu. Masya Allah. Nah baik jamaah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau panggilkan guru kita Ustadz Syah. Ustadz Syah mohon izin. Ya. Ini kalau istri saya di rumah tuh ya Allah beli alat skincare tiap hari ya ada Masa aja sih? paket datang. Iya. Subhanallah. Ini mulai dari yang tetesan, setetes sampai masker. Wah pokoknya banyak banget. Bener nggak Bu? Butuh ya Bu ya? Nah tapi saya pernah dengar katanya kalau wajah kita pengen bercahaya gitu di surga, itu nggak usah banyak-banyak, katanya apa alat skincare-nya, cukup air wudhu aja. Cie, bener gak gitu? Mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Tabi masuk kita tabi guru kami Muhammad Ustadz Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. Al-ayah, Al-Quran surah Al-Ma'idah sebahagian awal daripada ayat 6 tentang berwudu. Ternyata berwudu yang disebutkan dalam ayat ini wajah, tangan sampai siku, kepala, rambut, kemudian kaki sampai mata kaki. Tapi kok kenapa ada lagi kumur-kumur, tangan sampai pergelangan, mencuci telinga, istinsyak, banyak sunnah-sunnahnya. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in mereka sangat memperhatikan daripada sunnah-sunnah tersebut. Karena ternyata Nabi SAW bersabda, Inna ummati yaumal qiyamah. Sungguh umatku pada hari kiamat, yada'una, mereka semua dipanggil pada hari kiamat, yada'una yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Dengan wajah yang bercahaya, bekas-bekas daripada air wudhunya min atharil wudhu. Ternyata wajah kita daripada ubun-ubun ini, kaki dan tangan, bekas-bekas wudhu itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Maka dalam riwayat Sayyidina Abu Hurairah, kalau lagi air banyak tuh dilebihin, bukan hanya sampai siku, tapi sampai, mohon maaf, ketiaknya beliau basahin tuh tangan airnya. Kenapa? Karena beliau ingin daripada cahaya wudhu itu ada pada dirinya pada hari kiamat. Baik, terima kasih Ustaz Syam. Nah, ini sekarang nih saatnya saya membacakan. Ada pertanyaan dari sosial media Islam itu Indah. Nah, tapi saya mau minta tolong jamaah yang ada di studio buat membacakannya. Ibu yang di sini deh, yang di tengah Bu. Boleh Bu, minta tolong saya Bu. Tuh Bu, bacain tuh Bu. Tuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa tuh Bu? Dari @Rudi Aryadi Bu. Coba bacain Bu. Lapor Ustadz, saya kesel. Istri saya ini setiap hari beli skincare. Satu hari aja bisa habiskan 3 lipstick. Sampai uang saya ini habis Pak Ustadz. Kesel banget saya Pak Ustadz. Itu lipstick dimakan atau gimana sih Pak Ustadz? Ya Allah, gimana sih sehari 3? Dengerin. Setiap kebutuhan istri itu diberikan. Oh. Jangan pernah pelit sama istri. Betul. Lipstick itu bisa jadi dijual kembali. Iya sih, jualan itu namanya. Tapi kan gak sehari 3 juga itu dimakan kali ya. Ya udah kalau gitu kita gimana? Kita kenapa? Kita mau tahu Iya. siapa saja wanita yang bercahaya. Betul. Ibu namanya siapa? Ibu Ida Zubaidah. Nah, Ibu Ida Subeda mau bercahaya? Mau Kita dong. lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Subaidah.